Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tugas etika dan moralitas pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Linda Prasetyaning Widayanti, Magister Kesehatan. Perkenalkan, saya Oktavia Dwi Rahmadiani dengan NIM 110201200081 dari kelas G3 semester 2 program studi psikologi. Etika dan moralitas. Saya akan mengulas dua tokoh yang menyesal mengenai penemuannya, yaitu Robert Oppenheimer yang dibantu oleh Einstein dan Alfred Bernhard Nobel. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peristiwa tersebut, lalu opini dan pertanyaan dari Ibu Linda. Robert Oppenheimer dan Alfred Bernhard Nobel merupakan dua dari sekian banyak ilmuwan yang menyesal terhadap produk ciptaannya. Oppenheimer dibantu oleh Albert Einstein menyesal telah menemukan bom atom yang telah meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sedangkan Nobel menyesal karena telah menemukan dinamit. Berikut merupakan tokoh dari Robert Oppenheimer dan Einstein. Lalu foto yang kedua yaitu Alfred Bernhard Nobel. Yang pertama, Robert Oppenheimer dan Einstein. Albert Einstein dan J. Robert Oppenheimer mungkin tidak pernah menyangka jika ledakan besar di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 tersebut terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ciptaannya. Bom atom pertama kali diciptakan oleh Oppenheimer yang saat itu menjabat sebagai Direktur Proyek Manhattan yang dibentuk untuk melakukan riset dan pengembangan senjata nuklir ketika Perang Dunia Kedua. Namun, penemuan itu juga tidak lepas dari campur tangan Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teori-teori hebatnya. Dalam kasus ledakan tersebut, Oppenheimer lah yang paling merasa menyesal karena telah menciptakan senjata mengerikan itu. Ia juga menyesali mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Jepang ataupun dunia akan mengerikannya ledakan bom nuklir. Tidak hanya Oppenheimer, Einstein juga merasakan penyesalan yang sama beberapa tahun setelah Hiroshima dan Nagasaki akhirnya mengalami lumpuh total. Opini saya mengenai peristiwa tersebut yaitu, menurut saya, penemuan bom atom Oppenheimer dan Einstein menimbulkan dampak yang sangat besar dalam sejarah kehidupan manusia. Terutama, sudah dibuktikan dengan adanya peristiwa ledakan di Hiroshima dan Nagasaki. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran ke depan agar tidak menyalahgunakan penggunaan bom atau bahan-bahan peledak lainnya. Kemudian terdapat dampak positif dan dampak negatif dari adanya senjata nuklir yaitu bom atom. Dampak positifnya diantaranya, pertama, menghemat bahan bakar fosil. Kedua, mengurangi dampak terjadinya hujan asam dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, menghemat energi. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Pertama, membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa. Kedua, teknologi nuklir bisa disalahgunakan untuk senjata pemusnah massal. Ketiga, dapat mengakibatkan bahaya laten dari PLTN. Dan yang keempat, dapat menjadikan perubahan iklim secara ekstrim. Tokoh yang kedua yaitu Alfred Bernhard Nobel. Alfred Bernhard Nobel merupakan seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang berhasil menemukan dinamit. Sebelum berhasil menciptakan dinamit, pada tahun 1847,
Nobel terlibat dalam sebuah proyek penelitian dengan seorang ahli kimia asal Italia yang bernama Ascanio Sobrero. Dari proyeknya tersebut, Nobel berhasil menemukan nitrogliserin, yaitu bahan peledak cair berminyak yang diramu dengan menggabungkan gliserin, asam nitrat, dan asam sulfat. Kemudian pada tahun 1867, ia berhasil menemukan racikan yang dianggap menghasilkan ledakan yang lebih stabil, yaitu campuran nitrogliserin dengan tanah di atom. Hasil temuannya itu kemudian dipatenkan dan diberi nama dinamit, yang dalam bahasa Yunani artinya kekuatan. Seketika itu, dinamit menjadi sangat populer dan merevolusi dunia pertambangan serta konstruksi. Namun, seiring perkembangannya itu, dinamit justru dipakai di dunia militer untuk berperang. Bahkan, beberapa surat kabar Prancis menggambarkan Nobel sebagai pria kaya pencabut nyawa. Walaupun Nobel tidak secara eksplisit mengungkapkan penyesalannya itu, ia berharap bisa menemukan bahan berdaya ledak tinggi untuk mengakhiri peperangan. Opini saya terhadap peristiwa tersebut yaitu, menurut saya, penemuan dinamit Alfred Bernhard Nobel telah disalahgunakan pihak militer untuk peperangan. Tentu saja, hal tersebut akan menimbulkan penyesalan bagi Nobel karena telah menemukan dinamit. Dengan adanya dinamit dapat menjadikan peneliti dan kreator agar memanfaatkan hal tersebut dengan baik dan bijak. Kemudian terdapat dampak positif dan negatif dari adanya dinamit. Dampak positifnya diantaranya, pertama, potensi zat itu dapat digunakan dalam bidang komersial dan industri. Yang kedua, memudahkan pertambangan. Yang ketiga, menghemat energi. Kemudian dampak negatifnya. Pertama, membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa. Kedua, penemuan dinamit dapat disalahgunakan untuk senjata militer dalam perang. Dan yang ketiga, adanya penyelundupan dinamit. Kemudian, terdapat soal dari Ibu Linda, yaitu apakah para ilmuwan tersebut tidak melakukan kaidah ilmu tanpa etika dan moralitas? Jawaban saya yaitu, tentu saja para ilmuwan tersebut menciptakan sesuatu dengan melakukan kaidah ilmu etika dan moralitas. Para ilmuwan dituntut untuk memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan pesat, maka peranan moral dan etika harus pula semakin diperhatikan. Ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan oleh tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kebenaran. Karena ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, seorang ilmuwan pasti mempunyai sikap ilmiah, yaitu tidak mengutamakan finansial, selektif objektif, tidak skeptis, sikap kritis konstruktif, dan transparan. Mengapa penyesalan itu tetap ada? Tentu saja hal ini karena tidak akan ada sesuatu yang benar-benar sempurna. Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dengan demikian, setiap menciptakan sesuatu harus benar-benar dipertimbangkan secara matang mengenai manfaat dan akibatnya, agar hal tersebut dapat bermanfaat secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.